Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex. Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Guys, jadi gini, beberapa hari yang lalu kan gue nanya kalian nih. Gue dapet dikannya Lattafa Asad Zanzibar. Oke, yang parfum dari Lattafa yang lagi hype nih ya. Jadi gue liat kalian mau nggak gue bahas ini meskipun gue cuma dapet ikannya ya. Jadi kalian bilang ya, rata-rata dari kalian bilang mau gue bahas. Jadi ya hari ini gue mau bahas Lattafa Asad Zanzibar ya. Jadi kayak apa parfumnya, wanginya kayak gimana, cocok buat musim apa, SPL-nya gimana. Check it out guys. Lattafa Asad Zanzibar. Oke. Jadi gue cuma ada di ikannya guys. Jadi gue beberapa hari yang lalu kan gue order parfum. Jadi gue dikasih beberapa dikan 10 botol ya, 8-9 botol lah ya. Cuman dari semua dikan itu cuma 3 yang budget friendly. Salah satunya Lattafa Asad Zanzibar ya. Jadi kali ini gue mau bahas ini ya guys ya. Jadi untuk presentasinya gue nggak bisa kasih kalian lihat gimana karena gue nggak ada full botolnya, gue belum beli ya. Tapi gue yakin banget itu sama kayak ini Lattafa Asad ya, karena memang dia flankernya ini ya, ini yang orinya lah istilahnya gitu kan ya. Nah, ini memang sampai saat ini juga masih one of the best of Lattafa. SPL-nya Bismuth, wanginya juga mantep banget, kayak dia clone Sauvage Elixir ya. Tapi kita nggak bahas ini karena ini gue udah pernah bikin videonya ya, oke? Jadi sekarang kita bahas yang ini guys, Lattafa Asad Zanzibar. Kita langsung ke scent profile nih. Ini parfum ini pertama kali gue dapet, gue langsung pakai. Ini udah tinggal setengah nih ya, 5 spray, oke? Terus gue sempat pakai lagi sekitar 3-4 spray ya. Jadi gue pakai 2 kali untuk tes SPL, tes wanginya kayak gimana, gue pastiin sebelum gue bikin reviewnya buat kalian. Jadi ini parfum ini begitu kalian semprot, openingnya kalian langsung kecium bau air kelapa. Ya, ini air kelapanya kecium banget. Tapi dia beda jenis ya sama yang Davidoff Intense atau Alfursan. Itu kelapanya beda ya. Dia benar-benar air kelapa murni. Cuman ini openingnya dia ada air kelapa sama ada bau sedikit smoky. Jadi dia ada smoky dari, gua rasa sih dia ada incense ya. Pasti biasanya rata-rata kalau misalnya yang parfum-parfumnya smoky itu biasanya ada incense-nya ya. Jadi ini gue yakin sekali dia kelapanya ada incense-nya. Openingnya enak. Jadi dia openingnya gini nih. Air kelapa, ada spicy-nya dan ada smoky-nya ya. Enak itu. Openingnya gue suka. Oke. Openingnya buat gue enak. Nah, yang jadi masalah buat gue itu dry down-nya. Kenapa gue bilang dry down-nya ada masalah? Sebenarnya bukan masalah di semua orang, mungkin di gue aja ya. Ini begitu dry down ya, dia ada bau sedikit asin. Jadi air kelapanya tetap di situ, cuman dia ada asin-asinnya. Itu buat gua gimana ya, baunya nggak enak. Air kelapa itu oke, gua tahu air kelapa itu memang ada bau sedikit asin ya, cuman ini asinnya gua rasa terlalu banyak, kayak asin garam. Tapi garamnya bukan garam dapur, garamnya tuh lebih mirip garam-garam yang di pantai gitu loh. Jadi agak menyengat gitu ya. Buat gua kenapa ya dia harus kasih bau-bau asin itu? Padahal air kelapanya tuh enak. Soalnya buat gua jujur pribadi, gua kan memang penggemar parfum manis ya. Bau asinnya itu cukup mengganggu di hidung gua gitu. Gua nggak bilang ini baunya nggak enak, tapi mengganggu di dry down-nya ya. Jadi buat gua ini openingnya oke. Dry down-nya buat gua
sebagai penggemar parfum manis, ini agak mengganggu ya, air kelapa tapi ada bau asin sedikit. Kenapa dia nggak bikin ini ya? Gue pernah dengar kata orang ya, ini ada notes-nya, itu ada iris. Gue nggak lihat notes-nya ya, karena memang gue agak malas kalau parfum Timur Tengah, parfum budget friendly itu gue agak malas lihat notes-nya tuh, karena suka ngaco. Mereka suka taruh-taruh mirip-miripin aja gitu sama original. Jadi bikin gue tuh males liatnya gitu ya. Ini dia memang ada bau sedikit iris. Dia mirip-mirip sama, ya iris kan identik sama DHI ya. Cuman dia nggak ada arah ke situ sih. Dia cuma ada cium bau sedikit iris ya. Cuman sedikit sekali. Itu pas dari daunnya kalian harus cium benar-benar detail. Kalian baru bisa kecium bau irisnya. Jadi gue bisa bilang irisnya sebenarnya non lah, nggak ada gitu loh. Jadi yang openingnya itu bau kelapa, ada pedes-pedesnya ya, sama ada sedikit smoky. Pas dry down, smoky-nya masih ada sedikit, bau spicy-nya hilang, kelapanya tetap di situ, tapi kelapanya ganti jadi kelapa ada asin-asinnya. Nah, yang tadi gue bilang, gue jujur pribadi, gue agak terganggu dengan asinnya. Oke, jadi ya gitu, ada gambaran kan ya opening closingnya. Cuman guys, ini kita tahu sendiri kan, Lattafa yang originalnya yang hitam itu beast mode itu sampai 10 jam ya. Terus SPL-nya longevity-nya 10 jam, silat exposure-nya juga oke. Yang ini sama guys, ini gua 5 spray kuat di kulit gua sampai 8 jam. Oke. Silatnya ya, longevity-nya 8 jam tuh. Silatnya itu 2 jam pertama. Itu wow. Mirip sama yang asal original. Dan projection-nya guys, itu openingnya itu ya 2 meter orang bisa cium. Itu bener-bener agak kuat. Padahal gue cuma 5 spray. Kalian tahu sendiri gue biasa 10 spray. Jadi buat gue ini SPL-nya oke. Ya, gue sempat mikir, kenapa sih Lattafa nggak bikin semua parfum tuh model begini SPL-nya? Kalau dia bikin semua parfum model begini dengan harganya yang Lattafa juga relatif murah, dia bisa kalahin brand-brand lain gitu kan. Cuman ya Lattafa kita tahu sendiri, dari 10 parfum 1 doang kayak gini, sisanya mah 3 jam 4 jam ya. Cuman ya harga nggak bisa bohong lah ya. Jadi ya itulah. Terus ini kalau kalian tanya, apakah ini blind buy safe? Enggak, sangat-sangat tidak. Karena ini baunya emang sedikit unik ya. Nggak semua orang bisa suka. Oke. Terus, apakah ini gua rekomen? Kalau kalian tanya gua jujur, gua mau bilang ini gua nggak rekomen. Soalnya bau dry down-nya tuh agak mengganggu di gua ya. Kecuali kalau kalian bisa dapat ini harganya sekitar ya di bawah 250.000 lah, itu masih worth it dibeli. Kalau 250.000 ke atas gua rasa enggak lah ya. Kalau kalian bisa dapat 200.000, 220.000 itu masih oke lah. Ini harganya tinggi karena hype aja guys ya. Jadi apakah ini worth it hype-nya? Enggak. Dia hype tuh karena Lattafa Asad yang hitamnya itu ya wow gitu loh. Jadi ini hype juga, ternyata nggak se-worth it yang dikira orang gitu. Itu jujur pribadi gue ya. Jadi overall gue kasih dari ini 6 dari 10 ya. Dan apakah kalau kalian nanya gue apakah gue akan beli full botolnya? Enggak guys, gue nggak akan beli. Gue nggak suka sama wanginya guys. Jadi gue bukan fans berat ini. SPL-nya gue oke, tapi enggak lah. Tapi mungkin juga gue akan beli buat tambah-tambah koleksi aja. Tapi sekarang gue baru cek harganya. Sekarang di sini masih $35 atau sekitar 400.000. Seperti yang tadi gue bilang, di atas 250.000 ini nggak worth it dibeli. Ya, andai kata gue beli full botolnya pun suatu hari itu berarti harganya udah turun, atau buat koleksi aja, buat dipajang aja. Jadi gue emang kebetulan banyak parfum-parfum yang gue pajang doang, paling pakai 1-2 kali, habis itu nggak pakai lagi ya. Jadi ya gue kurang rekomen ini. Oke.
Jadi segitu aja tentang Lattafa Asad Zanzibar ini ya, yang botol biru ini ya. Semoga informasi yang gue kasih membantu kalian untuk memilih parfum ya guys ya. Oke guys, see you in next video guys. Ciao.